Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kenas dengan NIM 825220029. Kemarin kan kita udah install Redis di Ubuntu Linux ya. Sekarang kita mau melakukan chroot di database Redis ini. Daripada banyak ngomong, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, jadi kita akan melakukan create, read, update, dan delete menggunakan salah satu tabel dari skripsi saya, yaitu jarak objek. Di sini ada atribut rute kode sebagai primary key, lalu ada objek kode asal dan objek kode tujuan sebagai foreign key dari tabel objek wisata. Lalu di sini ada objek jarak sebagai jarak antara objek asal dan objek tujuan dalam satuan kilometer. Lalu di sini objek tempuh sebagai waktu tempuh antara objek asal dan objek tujuan dalam satuan menit. Lalu di sini juga ada objek rute sebagai keterangan terkait rute atau perjalanannya. Oke, di samping kanan di sini udah ada dataset skripsi saya, dan di samping kiri sini sudah masuk ke Ubuntu Linux ya, udah ke terminal juga. Untuk masuk ke Redisnya kita ketik redis strip CLI. Nah, perlu diketahui Redis ini adalah database NoSQL, jadi datanya itu disimpan bukan dalam bentuk tabel. Redis ini menyimpan datanya dalam bentuk key value yang disimpan dalam RAM atau memori kita. Terus perlu diketahui Redis ini memiliki ada banyak data types. Data types yang kita gunakan di sini adalah hashes. Langsung aja di sini saya akan meng-create data. Oke, jadi untuk melakukan create menggunakan data type hashes, di sini kita menggunakan hset dilanjutkan dengan nama key-nya. Di sini nama key-nya itu adalah jarak objek .21. .21 ini supaya kelihatan rapi aja. Dia ini menandakan jarak objek rute kode 1. Nah, terus dilanjutkan dengan field-nya. Field-nya di sini pertama adalah rute kode, lalu value-nya itu 1. Selanjutnya begitu juga. Objek kode asal merupakan field, lalu 32.01.05/001 merupakan value-nya. Kalau misalkan kita enter di sini, nah integer 6 ini menandakan bahwa field dan value-nya berhasil dimasukkan. Kita coba panggil dulu ya untuk membuktikan. Di sini untuk memanggil semua datanya kita menggunakan hgetAll, lalu kita sebut key-nya. Jadi kita coba enter. Nah, di sini ketahuan ya, rute kodenya 1, objek kode asalnya sekian, objek kode tujuannya sekian, objek jaraknya sekian, objek tempuhnya sekian. Lalu di sini objek rutenya itu melewati jalan biasa. Kita akan masukin 4 data lagi. Oke, di sini saya mau masukin data yang kedua ya. Yang membedakan itu ya ini rute kodenya yang kedua dengan nama key-nya itu jarak objek 2. Enter. Integer 6 berhasil masuk. Nanti ya kita coba panggil semua ya. Sekarang saya mau masukin data dulu. Oke, di sini kita udah masukin data yang ketiga ya. Kita enter. Berhasil juga. Kita masukin data yang keempat. Ini data yang keempat. Berhasil ya. Di sini saya clear dulu supaya ke atas. Kita akan masukin data yang kelima. Oke, ini data yang kelima, kita coba enter. Oke, berarti kita udah masuk semua ya, kita udah create datanya semua. Sekarang kita mau read. Read itu manggil. Tadi kita udah ngelakuin manggil sih, tapi kita coba lagi.
hgetAll. Misalkan yang tadi baru kita buat itu adalah jarak objek 5. Tuh, muncul ya rute kode 5, objek kode asal sekian, objek kode tujuan sekian. Lalu misalkan di sini kita mau lihat keys apa aja yang kita udah buat. Tadi kan kita udah buat jarak objek 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu bisa dilihat kita menggunakan keys bintang. Nah, jarak objek 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kalau misalkan kita mau melihat field tertentu, bisa juga. Nah, misalkan kita pakai hget doang nih kita pakainya ya. Misalkan kita ambil jarak objek titik 21, kita ambil fieldnya itu objek kode asal. Tuh, muncul ya. Kita juga bisa lihat ya kalau misalkan field ini ada apa enggak di key-nya. Jadi misalkan kita h-axis, kita menggunakan axis jarak objek 2, kita masukin key-nya ya. Lalu misalkan kita cek, misalkan objek kode tujuan integer 0. Oh, ini typo. Harusnya jarak objek titik 2 objek kode tujuan. Kalau 0 itu berarti datanya nggak ada. Kalau misalkan 1 berarti ada datanya 1 gitu. Oke, itu read ya. Lalu kalau misalkan kita mau update, bisa. Misalkan kita mau update jarak objek yang ketiga ya. Jarak objek yang ketiga kita update objek tempuh sama objek jaraknya. Di sini kita menggunakan hset. Tetap sama kayak create ya. Jadi kita masukin dulu key-nya. Lalu di sini kita masukin field-nya, yaitu objek jarak. Misalkan berapa ya? 100, kemudian objek tempuh 50. Langsung aja kita enter. Oke, di sini berhasil update, tapi tulisannya 0. Karena tidak ada datanya baru yang masuk, kita coba panggil aja ya, hgetAll jarak objek 3. Nah, di sini kelihatan ya objek jaraknya itu 100, kemudian objek tempuhnya itu 50. Kalau misalkan kita mau nambahin field baru juga bisa, kita pakai tetap sama pakai hset. Misalkan kita mau nambahin objek rating, misalkan objek rating isinya 5. Integer 1 berarti berhasil dimasukin. Sekarang kita coba panggil ya hgetAll jarak objek 3. Nah, di sini muncul objek rating 5. Ya. Oke, selanjutnya kita udah create, kita udah read, kita udah update. Selanjutnya adalah delete. Kita mau delete yang objek rating tadi ya, yang ada di jarak objek 3 ya. Caranya gampang. Kita tinggal hdel. Kita masukin key-nya. Jarak objek titik 23. Field-nya apa? Objek rating. Misalkan kita enter. Nah, integer 1 berarti datanya berhasil dihapus. Kita coba ya hgetAll ya. Jarak objek 3. Nah, lihat objek ratingnya udah nggak ada. Terus kalau misalkan kita mau hapus banyak field, bisa. Misalkan jarak objek 4, kita delete objek tempuh dan objek jaraknya. Berhasil ya 2. Sekarang coba kita panggil semua biar kelihatan aja semua ini ya, jarak objek tuh, objek tempuh sama objek jaraknya itu udah nggak ada. Sekarang kalau misalkan kita mau ngedelete key-nya, itu gampang. Kita cuma ketik del nama key-nya. Berarti misalkan kita mau delete jarak objek yang kelima, 5.
Ini tinggal klik aja, ketik key-nya aja. Tuh, integer 1. Sekarang coba kita cek ya keys-nya ada berapa ya sekarang. Harusnya ada 4 doang. Nah, itu dia. Sekarang kalau misalkan kita mau hapus semua, itu juga bisa. Kita tinggal ketik flush all. Oke, coba kita buktiin ya. Keys bintang. Nah, empty array. Itu dia tutorial cara chroot, create, read, update, dan delete dalam Redis. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.